Kami dua pacaran 10 tahun, lantas menikah, diharapkan langsung jadi. Susah. Orang tanya saya, pendeta, yuk pacaran 10 tahun. Iya, kenapa bisa lama begitu? Iya, karena kalau saya berhenti dengan dia, siapa lanjutin saya? Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat aku merasa gagal. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik buat kami. Tapi siapakah kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Bersuka cita sekali karena saya diberi kesempatan 2 kali hari ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Di ibadah pertama tadi sudah kita belajar bersama-sama soal gambar dan rupa Allah di dalam kita. Dan di kesempatan ibadah kedua ini kita akan belajar tentang rumah tangga. Supaya yang sudah berumah tangga makin kuat, yang belum berumah tangga dia berencana lebih lagi untuk berumah tangga. Kira-kira begitu. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, kan kita bicara tentang rumah tangga, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan kecil untuk kita renungkan. Apakah saudara bahagia? Itu pertanyaan tuh sepotong saja, tapi berat untuk kita jawab. Kita bisa cepat-cepat mengatakan bahagia, tapi belum tentu memang itu bahagia. Kalau saudara mengatakan saudara bahagia dalam rumah tangga, apa ukurannya saudara bahagia? Apakah karena saudara cantik sekali, ganteng sekali, lantas bahagia? Belum tentu. Justru karena dia cantik itu yang kita pusing. Apakah karena kaya sekali, lantas kita bahagia? Tidak juga. Karena ada banyak orang kaya juga tidak bahagia. Lalu apa kata Alkitab tentang bahagia? Ini jadi ukurannya. Supaya ketika orang-orang Kristen mengukur kebahagiaan rumah tangganya, ini menjadi ukurannya. 1, pembacaan tadi kasih tahu. Yang berbahagia itu kalau takut Tuhan. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan menampar istrinya sekalipun dia sangat marah. Ada suami yang biasa tampar istri. Wah, itu kalau ada pantas ibu-ibu rasa tertekan itu. Istri-istri yang sangat marah, tapi kalau dia takut Tuhan, dia tidak akan memaki suaminya. Bahagia. Kedua, pembacaan tadi kasih tahu. Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Bahagia. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kalau pakai bahasa lain saya ingin katakan, jadi anak-anak yang harap ada warisan orang tua tidak akan bahagia. Karena tiap hari dia hanya bertanya, kapan papa mati? Kalau tiap hari dia hanya tanya kapan papa mati, kapan papa. Lama-lama papa belum mati, dia mati duluan. Jadi saudara tinggal di rumah orang tua, lengkap fasilitas dengan segala macam. Tapi kalau itu masih milik orang tua, belum bahagia.
tinggal di rumah sendiri, walaupun hanya satu air, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah hasil jerih payah sendiri, saudara akan tulis, rumahku, istanaku. Punya sendiri. Saudara pakai iPhone terbaru, masih orang tua yang beli, belum bahagia. Saudara pakai Nokia 3315 yang dia punya bunyi bilang, tididit, 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 tididit. Tapi kalau beli dari hasil jerih payah sendiri, dia orang banyak, ada yang telepon, speaker, volume paling tinggi. Tidak usah ambil. Pak, ada tak? Biar kamu tahu ini saya beli sendiri. Bahagia. Saya ingat saya punya papa. Dulu itu kan ada telepon rumah. Kalau ada yang telepon, selamat malam om. Yo, bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini dia punya rumah. Papa bilang tidak. Yang dibilang ini dia punya rumah. Bukan, dia itu hanya menumpang di samping rumah. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya papa, papa, kenapa setiap kali orang tanya papa bilang ini bukan saya rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus papa bilang begini, hei, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama kawin satu perempuan mau datang di ini rumah karena dia rasa rumahnya. Anak kedua kawin lagi satu perempuan mau datang lagi di rumah ini kan dia rasa rumahnya. Engkau juga kawin satu perempuan bawa datang lagi di ini rumah karena engkau rasa engkau rumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya pun rumah. Saya pikir juga betul itu. Wih, dengar begitu dia pun sakit di mana? Tidak, semua sakit. Saya pun bapak itu, saya tinggal di satu daerah, saya lahir besar di satu daerah kira-kira 100 km dari kota Kupang. Dingin, kira-kira 800 meter di atas permukaan laut, jadi dia dingin. Orang-orang di kampung itu biasa buat rumah kecil, ada dapur kecil di belakang rumah untuk mereka masak jagung atau kasih panas air. Saya punya bapak guru olahraga. Setiap kali, ada satu waktu saya pulang, saya lihat saya punya bapak ini kerja dapur kecil itu. Guru olahraga kerja dapur, miring sekali. Tidak ada lurus-lurusnya itu tidak ada. Terus saya bilang ke papa, papa, kenapa tidak dikasih lurus sedikit begini? Kenapa pintunya tidak di sini, jendelanya tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja, terus papa bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu rumahmu di mana? Ini miring-miring begini tapi saya pun rumah. Nanti kamu usulan yang bagus itu buat di rumah sendiri ya. Saya rasa ini sakit juga. Satu saat saya beli motor dari uang sendiri. Saya parkir di papa punya depan rumah. Papa, yo naik. Karena motor itu tinggi, papa naik susah. Papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, papa, yang ngomong hebat-hebat itu motor di mana? Ini. Makan dari jerih payah tangan sendiri, berbahagialah engkau. Itu kedua ini. Ketiga, rumah yang bahagia itu adalah kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu lambang sukacita. Kalau istri menjadi sukacita bagi suami, woi, senang. Kerja di mana-mana kepingin pulang, ibu-ibu senang kok tidak? Bayangkan kalau ada ibu yang tidak suka kalau suami pulang. Aduh papa kenapa pulang? Ayo itu saya rasa susah. Istri seperti pohon anggur yang subur. Ibu-ibu kan senang kalau suami ingat-ingat ibu-ibu toh. Dia mau tugas ke Bali kah, ke Singapura kah, ke London kah. Tidur di hotel bintang 5. Spray dari Sutra, selimut dari Sutra. Sarung bantal dari Sutra. Berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Padahal mungkin bau ludah. Tapi istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia bahagia. Bahagia. So 3 ini. 1 tadi apa? Takut Tuhan. Kedua apa? Makan dari jerih payah tangan sendiri. 3, kalau apa? Istri seperti pohon anggur yang subur. Keempat, rumah yang bahagia menurut teks tadi adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak bisa menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah itu bahagia. Menyembuhkan luka itu paling tidak punya 2 arti. Pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, berbahagia sekali. Atau yang kedua lebih harafiah.
Kalau orang tuanya sudah lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, masih ada anak yang mau urus orang tuanya. Bahagia. Saudara bisa renungkan paling tidak 10 detik hari ini. 4 hal itu ada dalam rumahmu atau tidak. Kalau itu belum ada, saudara belum bahagia. Pada akhirnya kita akan tanya apa kata Alkitab soal bahagia. Pak Pendeta, saya juga kepingin seperti itu. Tapi kita jangan masuk dulu bagaimana caranya. Saya mau kasih tahu saudara, pengelolaan kebersamaan ini yang repot karena kita berbeda. Katakanlah saya menikah waktu itu umur 32 tahun. Saya punya istri waktu itu umur 26 tahun, 27 tahun. 27 tahun dia hidup dengan orang tuanya dengan pola yang beda. Saya hidup 32 tahun dengan keluarga saya pola beda. Kami dua pacaran 10 tahun, lantas menikah, diharapkan langsung jadi. Susah. Orang tanya saya, pendeta, yuk pacaran 10 tahun. Iya, kenapa bisa lama begitu? Iya, karena kalau saya berhenti dengan dia, siapa lanjutin saya? Saya juga pusing itu, jadi sudah lanjut saja. Saudara, pola beda ini pengelolaannya repot. Repot. Itu kami yang satu provinsi. Apalagi kalau satu orang Jawa, satu Manado. Satu Jawa, satu Timur Leste. Tambah repot. Mengelola itu. Sahabat tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup bersama-sama. Pengelolaannya yang penting. Saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. 44 tahun. Saya berkhotbah, saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang, itu orang hanya korek-korek. Saya itu tidak bisa itu. Mau bahagia mesti berbeda, pengelolaannya serius. Saya mau kasih tahu saudara sebelum kita masuk bagaimana cara dapat 4 hal itu. Saya mulai. Saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia bukan sekedar laki-laki dan perempuan, bukan sekedar itu. Ada semacam pola yang sengaja Tuhan titipkan untuk kita mengelola itu. Kalau tidak, kalau hanya berpatokan pada ganteng dan cantik, sebuah penelitian mengatakan, kalau hanya cantik dan ganteng, penelitian ini mengatakan, setiap 3 tahun kita harus ganti istri atau suami. Nah, saya menikah 13 tahun, jadi kira-kira saya punya 4. Makin lama menikah, makin banyak. Kalau kemolekan kecantikan adalah kesia-siaan, harus sekarang kita mulai. Lalu bagaimana? Tuhan kasih tinggal 4 pola ini untuk kita kelola, baru kita dapat. 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Masuk akal. Apa yang dipikirkan benar, menurut dia itu benar sudah. Makanya bapak-bapak kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu kan lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Jangan-jangan di Kupang tetangga-tetangga akan bilang surasa. Karena Anda tidak mampu mengelola yang dipikirkan dan itu soal. Saudara tahu, hidup tidak bisa hanya pakai pikiran. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak hanya bisa pakai perasaan. Penyeimbangnya logika. Untuk itulah saudara menikah. Nah, saya ingat saya melayani di satu pulau. Kami biasa ibadah rumah tangga itu 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Kami buka tikar besar, semua duduk melingkar di situ, bersila. Yang pimpin itu akan duduk di bawah lampu yang paling terang, bersila. Waktu itu saya pergi, jemaat sudah banyak. Kami mulai ibadah, saya di bawah lampu yang terang, betul-betul. Kami mulai ibadah. Saya berkhotbah, mereka senyum-senyum. Saya yakin ini pasti masuk ini. Yang menarik, saya setelah khotbah mereka masih senyum-senyum. Habis ibadah mereka masih senyum juga. Saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Mereka tambah senyum. Akhirnya saya panggil seorang majelis jemaat, dia kan saya bilang, Wilminjat, datang dulu. Kenapa? Kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu kertas, dia tulis cepat-cepat. Terus dia sodor kasih saya. Saya penasaran, saya buka, ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak punya resleting tidak ditarik gitu. Aduh, saya marah. Kita duduk 1 jam, saudara lihat ada masalah di saya, kok diam-diam. Saya mau tanya saudara. Kira-kira tadi ibadahnya baik atau tidak?
Tadi ibadahnya baik tidak? Itu hanya soal apa? Perasaan. Mau kasih tahu pendeta, aduh perasaan. Nah ini jadi terganggu. Hidup itu mesti dua-dua. Laki-laki tidak bisa hanya bilang, saya pikir ini yang benar. Papa, saya rasa tidak juga. Nah itu yang dikelola, supaya pengelolaannya tambah lama. Kalau tidak kita hanya sekedar menikah, bukan berumah tangga. Kita sekedar hanya tinggal bersama, tapi bukan suami istri. Kedua, soal pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya ke kantor saja. Tapi kami pulang, kami rasa kami telah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Kami rasa seperti lelah sekali, kami berjasa sekali. Laki-laki itu kalau sempat gendong barang 1 jam, itu anak kecil, dia rasa berjasa sekali. Ibu-ibu pulang, dia bilang, mak, yo, gendong adik dulu. Papa, saya pinta mandong. Ikas tinggal kami sendiri. Tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Bapak-bapak itu, saya tidak tahu bapak-bapak di Jakarta. Kami di kampung itu, tamu baru sampai rumah, naik tangga emper terakhir. Mama, yo, kopi. Padahal kopi tidak ada. Tamu pulang, ibu bilang begini, Pak, lain kali itu tanya dulu kita di belakang. Jangan seperti tadi itu, kita repot itu. Terus papa bilang, kok saya sudah beli itu? Iya Pak, 6 bulan lalu. Papa pikir beli 1 kali itu untuk seumur hidup, Kak. Karena polanya tunggal, dia melakukan sekali. Dia kira dia sudah melakukan selama. Polanya tunggal. Iya. Pernah aku tidak belanja sama-sama dengan suami waktu sampai kasir? 53.500. Kalau ibu-ibu yang bayar, ibu-ibu akan bayar berapa? 53.500. Diambil duluan 50. Berapa? 3.500. Dia cari-cari lagi 3.000. Berapa? 5. Dia bongkar lagi. Kalau bapak-bapak 53.500, ambil berapa? Langsung tahu tuh. Polanya tunggal. Laki-laki pulangnya tunggal. Kalau ada acara di rumah jangan telepon papa. Pak, acara bagaimana? Hanya 1 kata, beres. Nanti istrinya bilang, beres apa? Karena pulangnya tunggal. Ibu-ibu pola kerjanya jamak. Ibu-ibu tuh bangun pagi bisa langsung siap makan, sarapan pagi, siap makan, siap anak-anak ke sekolah, siap apa ke kantor, siap semuanya. Bisa sambil setrika, bisa sambil foto-foto, update status lagi. Saya kadang-kadang pusing, ini orang tangan berapa. Tapi kan pula itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikelola. Gagal mengelola pola ini, gagal. Kadang-kadang kalau dia sudah lemah, coba engkau jadi saya, coba. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu 2. Ketiga, soal pola bicara. Pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia masuk dalam kategori pendiam. Makanya di Kupang, kalau ada laki-laki cerewet, mereka selalu bilang, engkau punya mulut macam perempuan saja. Sebuah penelitian mengatakan, seorang laki-laki 1 hari bicara kira-kira 7.000 kata. Laki-laki bicara berapa kata? Tapi seorang perempuan 1 hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Papa 7.000, mama pagi-pagi papa suka ke kantor, anak-anak sudah ke sekolah, ibu mau 21.000 sama siapa? Papa rata-rata pulang kantor jam berapa? Jam 5, jam 6. Ibu rencana kasih keluar duluan yang 3.000. Dia tunggu di depan pintu, pas masuk, Pak, tadi di kantor baik. Terus papa bilang, engkau kepala kantor. Pola kalau komunikasi begini ya kita gagal. Nanti lebih lagi dia pencaret sebentar. 3, soal komunikasi. 4, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak baru kunci mobil. Jalan 30 meter terus saya sudah kunci dulu, dia balik, dia kunci lagi. Kami bapak-bapak tuh cenderung cepat lupa. Jadi ibu-ibu maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya
Kadang-kadang kami cerita sesama teman sampai lupa kalau ibu ada tunggu di rumah. Maksudnya begitulah. Jangan terlalu negatif dengan kami juga lah. Kira-kira begitu. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Tapi ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau ada suami-suami bilang begini, orang itu seperti saya. Tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes istrinya. Tidak pernah apa. Ibu memang tidak pernah, dia bilang, pernah. Yang mana? Itu hari. Yang mana? Tahun 1900 sekian. Dia ingat. Ibu-ibu itu kalau dia titip Tupperware di mana, hafal itu dia. Gor itu dia hafal. Ini coba yang orang tuanya ASN atau pegawai apalah begitu. Anak-anak pernah periksa kok tidak papa mama punya bagian kerja itu. Coba cek. Yang paling banyak lupa itu papa atau mama punya? Ada 5.000 sih, ini 10.000, 50. Laki-laki itu mencapai itu. Jangan coba-coba periksa ibu punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah ibu seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya kira-kira begitu. Pola ini kalau kita gagal kelola, saudara-saudara, kok kita rasa seperti ada yang kurang. Padahal semuanya Tuhan sudah izinkan ada pada kita secara material. Tapi kok kita rasa kok tidak ada ini. Nah, Bapak Pendeta, om cepat-cepat sudah. Bagaimana lantas kita bahagia? 4 hal tadi ada di rumah. Saya ajak kita renungkan ulang saudara, hal yang mungkin terlalu biasa sampai orang lupa ini. Saya pakai satu catatan kecil tentang meja makan. Anak-anak di seputar meja makan. Oh, mau bahagia cukup makanlah bersama-sama. Suami, istri, anak-anak duduk makan sama-sama. Pasti bahagia. Yang tidak makan sama-sama tidak akan bahagia. Yang makan sama-sama, saudara boleh sibuk, boleh di mana-mana, tapi jangan lupa ambil waktu makan sama-sama. Kenapa? Mari kita renungkan satu-satu. Kalau kita makan bersama-sama, biasa mulai dengan apa? Doa. Di tempat manapun saudara-saudara kalau ada makan, tidak akan ada yang berani ambil sebelum berdoa. Kalau kita makan sama-sama separuh tutup mata berdoa, yang lain terpas ditutup mata. Dia buka mata, kita masih doa, dia tutup pulang sambil dia lihat begitu. Tapi ini kan ajaran baik supaya dia juga dipengaruhi untuk berdoa. Doa. Salah satu bentuk orang takut Tuhan itu kan doa. Di mana belajar berdoa? Cukup di meja makan. Ada orang laki-laki yang cerewet sekali, tapi kalau kita bilang, "Pak, sebentar doa makan." Sembarang saja. Dia takut berdoa. Belajarnya di mana? Meja makan. Saudara, saya mau kasih saudara, doa makan, saudara mau putar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, doa makan hanya berisi 2 hal. 1, doa makan berisi sebuah ucapan syukur dan terima kasih. Rumah tangga yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu bersyukur, itu rumah tangga tidak bahagia. Terima kasih. Saya tanya kita, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu siap sarapan habis terus dia bilang, "Ma, terima kasih." Pernah? Apa pantas saya lihat saudara tidak bahagia? Saya tadi pagi bilang, ini suami orang ini, ibu buat sarapan mereka tidak terima kasih. Tapi kalau makan di restoran, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu, Mbak, besok saya datang lagi ya. Ini dia jadi soal. Ya. Coba bapak-bapak coba sebentar pulang. Pas ibu siap makanan, coba dengan yakin sekali, coba papa bilang, "Ma, terima kasih." Itu pasti ibu pikiran. Paling tidak dia pikiran 2. Pertama pasti ibu pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik di saya itu suami. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu berpikir, mungkin ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa melakukan. Saudara tahu tantangan zaman ini? Anak-anak kita sudah jarang yang mengucapkan terima kasih, maaf, permisi, tolong. Padahal kita merindukan sebuah generasi yang takut Tuhan dan secara aktif mereka melakukan itu dalam hidup. Di mana belajarnya? Cukup meja makan. Orang yang tidak tahu bersyukur itu repot. Ketemu orang dia hanya patah leher, "Papa, hidup ini terlalu..." Nah, engkau mati sudah kalau memang terlalu susah. Terima kasih dan bersyukur. Kedua, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih.
Rumah tangga yang tidak pernah mengakui berkat-berkat Tuhan yang kasih, rumah tangga itu tidak akan bahagia. Mungkin dia akan tahu bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Mungkin dia tahu bagaimana cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Kenapa? Karena tidak mengakui berkat ini. Saya bilang di Kupang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon saya, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Dia tahu cara kumpul uang, tapi tidak tahu cara menikmati. Iya, di meja makan orang berdoa. Tidak usah latih banyak-banyak, cukup duduk sama-sama. Kedua, kalau pertama di meja makan berdoa, kedua biasa di meja makan orang buat apa? Di meja makan orang buat apa? Ya makan. Akan jadi masalah itu kalau di meja makan kita tidur. Ya itu. Kenapa Pak Pendeta harus omong ini? Iya. Kenapa banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena tidak tahu menempatkan diri. Masalah di rumah dia bawa ke kantor. Masalah di kantor dia bawa ke rumah. Pusinglah. Pak Pendeta, saya ini orang sibuk Pak Pendeta. Makanya saya bawa, ya siapa suruh kerja kantor terus menikah. Lebih baik tidak usah nikah, kerja kantor saja. Ini barang Tuhan sudah atur. Kepada satu Tuhan yang sama kita janji untuk dua hal yang beda. Satu, saya berjanji menjadi suami yang setia, istri yang setia. Tapi pada Tuhan yang sama mensyukuri berkat pekerjaan. Saya berjanji saya bekerja dengan baik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kemudian satu lebih dari yang lain. Karena kepada satu Tuhan kita janji untuk dua hal yang sama. Dua hal yang berbeda. Ini serius. Di meja makan kita belajar menempatkan diri. Karena itu, saudara bayangkan kalau pulang dari kantor bawa pekerjaan di rumah, anak masih kecil umur 1-2 tahun, dia rindu main sama papanya, kan dia naik-naik di sini. Terus papa bilang, mama ambil anak dulu. Bahagia. Itu dia pun soal menempatkan. Masalah rumah tangga tidak usah muat di Facebook, tidak usah. Tidak usah bikin story di situ. Saya baca satu status, saya lucu sendiri ketika ada tulis begini. Ketika ada seorang perempuan buat status sakit, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Saya pikir, oh betul juga. Jadi kalau sakit hati jangan taruh di situ. Itu urusan dengan suami. Itu urusan dengan suami. Selesaikan di situ. Ya, saya kira itu baik bagi kita. Kita belajar. Ini saya nasihat banyak orang di kamu. Hei, kamu harus tahu menempatkan diri. Di rumah, di gereja, itu dua hal yang beda. Termasuk pakaian di rumah dengan pakaian ke gereja beda. Jangan pakai yang tidur di rumah punya bawa datang di gereja. Jangan juga di gereja kita pakai di rumah. Masing-masing punya dia pun tempat. Punya dia tempatnya. Saya satu waktu berkhotbah. Saya bilang begini, ibu-ibu, nona-nona boleh pakai pakaian yang mini-mini datang ke gereja, kok tidak? Tuhan bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang, ya betul. Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta, melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara kira saudara sendiri dengan Tuhan? Atau mau pergi ke Tuhan sekarang? Kalau saudara pakai begitu di situ, saya yang di muka ini saya pikiran. Lihat salah, tidak lihat lebih salah. Karena itu taulah tempat. Saudara harus tahu betul, saudara ini siapa? Oh, saya orang punya istri, saya orang punya suami. Tahu diri. Itu saja. Belajar di mana? Meja makan. Sudah dua. Satu tadi apa? Di meja makan kita buat apa tadi? Berdoa. Kedua di meja makan, makan. Ketiga di meja makan, buat apa lagi? Nah, pulang makan. Di meja makan tuh kita berkomunikasi. Tidak mungkin 1 jam di meja makan semua hanya begini. Tidak mungkin. Pasti ada cerita-cerita sedikit toh. Tempat belajar berkomunikasi yang baik itu saudara ada di mana? Meja makan. Saudara, Menara Babel itu tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka.
Saya mendampingi kira-kira 300 lebih sedikit kaum difabel. Mereka yang terbatas, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Ketika mengambil keputusan berrelasi dengan seseorang, kata kuncinya adalah komunikasi. Gagal membangun komunikasi, kita gagal membangun semuanya. Karena pesan-pesan yang terkirim itu mungkin tidak pas dengan maksud. Belajarnya di mana? Cukup di meja makan. Saya selalu bilang begini, di meja makan itu tempatlah kita bertanya. Kita akan bilang kepada istri, "Ma, yo, kenapa ini sayur garam semua?" Terus ibu bilang, "Papa minta maaf, sayang minta maaf. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Sampai mama pikir papa tuh garam, mama ambil, mama taruh. Yang penting komunikasi." Di meja makan itu papa bisa tanya anak, "Hei laki-laki, kau di sekolah dapat berapa?" "Saya dapat 10 pak." "Aduh, engkau sama seperti papa. Engkau papa sekali itu. Papa juga dulu begitu." Yang perempuan, "Di sekolah dapat berapa?" "Aduh papa, tadi matematika susah, kakak dapat 3. "Aduh, macam engkau punya mama, punya keluarga." Tapi sudahlah, kita berkomunikasi lah di sini. Meja makan. Saya mau bilang pada saudara-saudara, di meja makan itu kasih mati handphone, semua kasih mati. Kok tidak lahir kita dengan handphone juga kok? Siapa yang lahir di Jakarta bawa memang handphone? Tidak kan, kasih mati saja. Apalagi kalau tiba-tiba duduk sama-sama istri, anak-anak, ada yang telepon, dia sengaja keluar, baru bilang, "Halo, halo." Kalau itu terjadi, hai ibu-ibu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu? Sampai istri juga tidak boleh tahu dan bahasanya harus halo. Harus di meja. Komunikasi itu penting, terlalu penting. Saudara-saudara, bapak orang ini masih puji istri kok tidak? Itu penting itu. Istri sudah perawatan lagi, sudah ke salon lagi, beli celana yang agak ketat lagi, dia sudah jalan-jalan, ya bicaralah. Bicara apa? Kok ini ibu jalan? Kau seperti setrika rusak saja. Nah, ya itu tidak bisa. Bicara kalau dia jalan, "Mama, mantap." Macam mahasiswa saja. Biasa ibu-ibu sudah tidak bisa, "Mahasiswa apa?" Ya macam mahasiswa DO lah. Tapi sudah bicara sedikit. Iya. Kalau suami tidak memuji istrinya, dia akan foto, dia upload di medsos, supaya orang bilang, "Cantik saya, glowing." Hey. Saya kadang-kadang lihat, saya aneh, ibu-ibu, laki-laki juga supaya tidak berat sebelah, sudah foto lagi, taruh ayat Alkitab. Saya coba periksa, tidak ada hubungan antara dia punya muka dengan itu ayat Alkitab. Lalu kenapa dia taruh di medsos? Makanya puji-pujilah sedikit kita punya istri. Amin kok? Puji sedikit. Ini laki-laki dong bicara dengan orang lain, istri sopan sekali. Ini bapak-bapak tuh kalau telepon orang lain istri, "Sayang, yang saya minta tolong kemarin sudah kah?" Tapi kalau istri sendiri, "Ini hari kita makan apa?" Dia tertekan itu. Bagaimana dia bahagia? Saya berkhotbah tentang buah roh. Salah satu unsur buah roh itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi, saya bilang kami suami-suami di NTT itu hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Kamu pun maksud? Saya pun maksud begini. Ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit berat begitu, sudah tidak bisa, itu dia lembut sekali. Lihat istri dia, "Mama, Tuhan pakai mama, tolong papa." Aduh, Ma. Nah, itu kalau ada lemah. Kalau ada kuat itu, Pak, ingat umur Pak. Begini, paling-paling mati. Kalau ada kuat. Ini suami-suami. Di Jakarta ada suami-suami begitu? Banyak. Ada ikut hari ini di sini. Itu soal itu. Berat itu. Ini ibu-ibu dong juga satu. Kalau papa pulang tanya, "Mama, makanan di mana?"
Kalau papa sampai tanya makanan di mana, bukan dia tidak tahu meja makan di mana. Kok meja itu juga dia yang beli? Papa itu sampai kalau tanya makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini saya tidak tahu di Jakarta, kami di Kupang kan orangnya bicara keras-keras. Ini suami tanya, makanan di mana? Itu ada di situ, mau kasih makan. Aduh, lebih baik dia ke restoran. Baru sampai langsung bilang, selamat siang Pak. Kenapa terlambat? Ya kira-kira begitu. Saudara tahu, kebutuhan mendasar. Alkitab mencatat, kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Istri harus ajar anak-anak, semua orang dalam rumah, hormat kepada orang tua, kepada suami, kepada kepala. Kebutuhan mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Hai suami-suami, kasihilah istri. Memang dia punya tangan juga butuh gelang. Dia punya tas juga butuh taruh di sini. Iya kan? Apalagi hari Minggu keluar dari sini mau ke mall. Tapi dia butuh gandengan yang baik. Tangan itu. Jangan kau taburi cinta dengan apa coba? Itu. Ya. Kasih. Kalau itu tidak ada, ini kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok ini hilang, kita merasa gelisah. Gelisah. Makan itu misalnya kebutuhan pokok. Ini saya bicara dalam konteks misalnya makan. Siapa yang berani katakan kepada saya, Pak Pendeta, saya hari ini umur 50 tahun dan saya sudah ambil keputusan mulai besok saya tidak ada makan lagi. Saya tidak makan lagi. Nah kenapa? Saya sudah makan dari kecil Pak. Ada yang berani bilang begitu. Tetap makan. Diet sekalipun tetap sedikit makan. Karena dia tidak tergantikan. Kasih dan penghormatan tidak tergantikan. Itu bicarakanlah dan lakukanlah. Kalau tidak kita rasa ada yang hilang. Ibu-ibu itu kalau kita janji, tanggal 30 kita ke puncak. Tanggal 28 dia sudah tidak bisa lagi. Itu dia tidak bisa lagi. Itu dia lewat tuh, Pak. Tanggal 30 jadi. Nah apa itu kan orangnya bukan orang yang detail, kan dia sambil baca koran atau sibuk dengan HP-nya dia bilang, iya tanggal 30 jadi. Nah ibu-ibu tidak suka begitu. Waktu dia tanya, Pak tanggal 30 jadi, simpan itu handphone, simpan itu koran, tatap matanya dan bilang, iya tanggal 30 jadi. Dan Anda akan lihat dia bilang, yes. Komunikasi sangat penting itu. Kalau tidak kita mau buat apa? Kalau tidak komunikasi tidak bisa. Ya apa ya? Gombal-gombal sedikit lah. Bikin teh dong Oke. Setelah dibuat habis. Pak itu manis pas kok tidak? Ini teh mau manis atau tidak? Tidak lebih indah dari mama punya senyum. Itu mentua pusing juga dia. Apa ini Bapak sudah coba bicara di siapa? Coba Bapak. Kan lakukanlah komunikasi. Sudah berapa ya? 3. 1 di meja makan kita apa? Doa. Kedua di meja makan. Ketiga di meja makan. Keempat, saya mau tanya kita dulu. Saya mau tanya kita. Ikan tinggal 2. Padahal orang 4. Papa, mama tambah anak 2. Ikan tinggal 2. Menurut saudara siapa yang makan? Ini ikan tinggal 2 ini, padahal orang 4. Siapa yang makan? Oke, tidak ada jawaban yang salah ya. Apakah mau bagi supaya semua dapat? Apakah kasih anak-anak yang makan tidak ada masalah? Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1 kita? Atau karena bapak ada sakit jadi bapak dapat semua? Itu bukan soal situ. Tapi yang poinnya yang saya ingin sampaikan, di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Kita belajar. Bayangkan kalau istri kita tidak ingat. Kita pakai uang suka-suka saja. Saya punya, saya yang cari. Anak-anak juga suruh sekolah, dia tidak pernah telepon. Kita kirim dia ke Singapura sekolah, asal dia telepon. Biasa dia telepon pada waktu. Tahu juga. Tidak pernah telepon pas uang habis, pagi-pagi buta dia telepon. Tining, mama ambil. Halo, salam sayang. Iya, salam mama. Bagaimana? Mama ada baik-baik. Iya, kenapa? Tadi malam kakak mimpi mama.
Pas dia bilang mimpi mama, terus mama bilang, kakak, mau berapa nak omong? Ini masih pagi-pagi ini. Kenapa? Belajar ingat orang lain. Yang muda-muda, yang belum menikah, saya sarankan pada saudara, jangan buru-buru menikah. Jangan buru-buru. Yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebar saja. Jadi betul-betul matang dulu. Iya. Kalau tidak kita repot. Dia pastikan kita bisa mengelola, termasuk mengelola komunikasi. Kadang-kadang aneh nih keluarga-keluarga. Hari Minggu, hari Sabtu, mulai Sabtu tuh rata-rata sudah libur kan. Ini sudah pergi tempat makan. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Sampai sana, duduk satu meja. Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. HP berhasil mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang... Sudah begitu dia tertawa sendiri. Lama-lama gila. Jadi saudara-saudara, belajarlah ingat orang lain. Anak-anak ingat orang tua ingat anak-anak, suami ingat istri ingat suami. Aman kan? Belajarnya di mana? Meja makan. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara tidak pernah makan sama-sama, bagaimana saudara menerapkan ini? Kelima, di meja makan saya ingat waktu saya melayani 5 tahun di Sabu. Orang Sabu itu rumahnya nama Emu Kelaga. Emu Kelaga itu artinya rumah panggung. Mau naik ke panggung itu, ke dek itu, kita buka sepatu, buka sendal, kita duduk bersila dan makan di situ. Karena tiap hari saya melakukan itu, tiap hari begitu. Maka setiap kali ke rumah orang tua, waktu sampai sana, waktu mau makan, saya cenderung akan angkat kaki. Gitu. Setiap angkat kaki, lutut lewat meja makan sedikit, papa selalu bilang begini, engkau punya lutut, punya bagus lagi. Kami makan sambil bercerita, tapi kalau makanan masih penuh di mulut, kami paksa bercerita, papa selalu bilang, makanan dari mana, suara dari mana. Karena itu berulang beberapa kali, saya sadar sekali. Di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar etika, kita belajar moral. Kenapa banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena orang tidak pakai etika. Orang tidak pakai moral. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak bertengkar. Tapi yang bertengkar dengan moral, dengan etika, dia tahu di mana dia bertengkar. Kapan dia harus bertengkar. Kalau tidak pakai etika itu yang sembarang saja. Itu serius. Saya punya teman-teman yang biasa sendiri, dia meditasi, dia datang. Kalau kami sedikit bertengkar, dia istri bilang, makanya orang harus seperti kami, tidak pernah bertengkar. Kamu kok bertengkar terus? Iya, karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana bikin tersinggung engkau? Kita hidup dengan manusia ini. Manusia ini kan kadang-kadang, ini hari dia baik sekali. Dia bangun tidur itu kok ceria sekali. Halo, shalom semua, shalom sayang, papa apa kabar? Aduh, baik sekali, anak-anak shalom. Itu kalau dia ada baik. Besok, mungkin karena efek vaksin. Atau apa dia bangun tuh. Terus kita bilang, mama aku tidak seperti kamu. Aduh kau, itu jadi bahasa. Karena itu butuh mengelola ini dengan baik. Etika, moral. Belajarnya di mana? Cukup di meja makan. Karena itu saudara-saudara, saya tidak suka kalau jemaat-jemaat yang saya bimbing mereka datang, Pak Pendeta, saya begini-begini sudah menikah 25 tahun. Pak, Ibu mau kasih takut siapa? Dengan 25 tahun. Kalau ternyata hal-hal ini tidak ada pada keluarga, paling-paling engkau beli baju yang seragam. Terus pergi ke pesta sengaja datang terlambat baru angkat-angkat tangan lagi seperti bahagia sekali. Ini barang mesti dikelola. Tuhan izinkan kita dengan cinta mengelola itu. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Banyak orang bisa dekat bertahun-tahun tapi berhenti juga. Pacaran 10 tahun tidak jadi. Iya, kenapa? Saya hanya jaga orang punya jodoh, Pak. Lalu kita, Tuhan izinkan menikah. Saudara bayangkan, Tuhan menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk. Kenapa tulang rusuk? Mungkin yang dokter orang lebih tahu, tapi saya ingin sampaikan. Tulang rusuk itu tulang berpasang-pasangan yang fungsinya menjaga alat-alat paling vital. Menjaga sebuah kehidupan.
kehidupan yang selalu berubah-ubah itu untuk dikelola bersama-sama. Saudara tahu, bangsa Israel jalan. Salomo mengungkapkan yang luar biasa. Siapakah dia yang muncul di padang gurun, yang bersandar pada kekasih? Salomo coba menggambarkan 40 tahun perjalanan itu, Allah seperti mempelai laki-laki dan Israel seperti mempelai perempuan. Padang belantah, padang gurun, panas, air kurang, badai padang, kobra, kalajengking. Tapi seperti seorang perempuan menaruh kepala pada kekasihnya. Yang belum menikah tidak usah renungkan. Dan jangan paksa diri. Ibu-ibu coba renungkan bagaimana ketika taruh kepala di sini. Bahagia, merasa berarti, merasa penting. Saudara merasa punya hidup. Baru saudara boleh menyanyi, berada di pelukanmu dan seterusnya. Di sini panas. Sekalipun dia punya suami, punya dada rata saja. Sudah rata lagi, bintik-bintik putih lagi. Tapi dia bahagia. Alkitab mencatat, waktu lapar, Tuhan kasih makan. Waktu haus, Tuhan kasih minum. Siang, Tuhan jadi tiang awan. Malam, Tuhan jadi. Alkitab mencatat lebih, mereka tidak ganti baju 40 tahun. Apalagi yang kurang. Kita punya coba jangan ganti 3 hari. Alkitab catat, kasutnya tidak diganti sepanjang perjalanan. Kita itu di padang pasir, kasut tidak diganti. Kita pun tidak kemana-mana, tapi ini tumit kok pica-pica. Penyertaan Tuhan sempurna seperti itu. Dan gambaran ini baik untuk menggambarkan hanya rumah tangga adalah sebuah gambaran untuk menunjukkan hubungan Tuhan dengan manusia itu kira-kira seperti itu. Berarti kalau relasi seorang suami dengan Tuhan itu baik, pasti tergambar dalam rumah tangganya. Kalau relasi seorang istri dengan Tuhan itu baik, dia menjadi baik bagi rumah tangganya. Selamat menikmati rumah tangga. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak dan katakan sesuatu kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Bapa di surga, terima kasih. Engkau percayakan orang-orang terkasih ada dalam hidup kami. Tapi Tuhan tahu, mungkin kami gagal. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Rumah tangga yang Kau bentuk itu biar menjadi rumah tangga yang bahagia. Yang takut Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-berkat jasmani dan rohani penuh atas rumah tangga kami. Kami berdoa supaya kami dipulihkan sebagai suami istri. Supaya kami dipulihkan sebagai orang tua dan anak. Saudara bersaudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin cinta itu sudah tidak kelihatan lagi. Kami sudah tidak mengekspresikannya lagi. Tumbuhkanlah bagi kami. Hanya satu tujuan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kami. Dan biar itu terjadi atas masing-masing pribadi yang ada di dalam rumah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terpuji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu. Kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai.